kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang kita kasihi, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan pada kebaktian kita hari ini yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Firman Tuhan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuatkan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan jangan kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendekati. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Maksudku ialah hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hal yang paling berharga pada minggu-minggu ini dan melalui nas ini diajarkan bagi kita bukan hanya sebatas memperingati turunnya Roh Kudus, melainkan berdirinya gereja yang tentunya atas peran dari Roh Kudus, gereja pertama sekali. Menyalibkan daging, memang dari kata-kata ini terdengar sangat mudah untuk dilakukan. Namun sadar atau tidak, justru kita memiliki sifat dan perilaku kedagingan. Kehidupan yang Allah berikan bagi kita menjadi hancur. Kehidupan daging telah mengembalikan kehidupan manusia pada dosa awal penciptaan, di mana manusia telah jatuh dari anugerah Allah. Keadaan kedagingan inilah yang perlu disalibkan. Menyalibkan kedagingan merupakan konsekuensi menjadi pengikut Yesus. Karena itu kita tidak diminta untuk menyiksa diri dengan menyalibkan tubuh jasmani, termasuk segala keinginan yang ada di dalam diri kita. Maka hiduplah. Kata ini merupakan sebuah perintah yang mempunyai arti yang mendalam, sebab perintah itu tidak ditujukan pada bagaimana seseorang itu hidup secara lahiriah semata, tetapi bagaimana seseorang dapat mengendalikan kehidupan yang lahiriah sehingga takluk di bawah kuasa Roh Allah. Dengan demikian maka kemungkinan seseorang terjatuh dalam dosa oleh karena hawa nafsu atau oleh karena kedagingan dapat dikembalikan. Kedagingan yang dapat dikendalikan. Pemisahan yang tegas dan jelas antara keinginan daging dan keinginan roh ditunjukkan oleh Paulus
sebagai panduan menjadi pilihan bahwa setiap orang dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Perbuatan daging itu sungguh nyata, yaitu percabulan, ketidaksetiaan, artinya juga menduakan hati. Kecemaran itu disebut dengan perilaku kotor, hawa nafsu atau mengingini hak milik orang lain. Penyembahan berhala atau percaya kepada roh-roh duniawi, arwah atau hantu yang dipercayai mampu memberikan berkat. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ya itu, kedengkian juga, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi saudaraku, buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam hal ini, kerajaan Allah dimengerti sebagai tempat di mana Allah memerintah atas manusia. Itu berarti setiap perbuatan daging akan menempatkan manusia di luar kerajaan tersebut. Di sini Paulus membagi semua yang dihasilkan oleh sifat-sifat kedagingan ke dalam dosa. Yang pertama, dosa seksual, yaitu perzinahan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Yang kedua, dosa religius, yaitu penyembahan berhala dan sihir. Dan yang ketiga, dosa-dosa karena temperamen seseorang, yaitu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah dan sebagainya. Sebaliknya, semua yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidup dalam tuntunan roh Allah, akan menampakkan perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum manusia. Penekanan penting di sini terletak pada keutamaan Kristus yang menjadi dasar hidup iman Kristen. Karena itu, kepada siapa yang menjadikan Kristus sebagai Tuhannya, maka ia memiliki kewajiban untuk menyalibkan semua kedagingan yang ditandai oleh pengendalian hawa nafsu dan segala keinginannya melalui pimpinan roh. Dalam hal ini, Paulus berbicara tentang kehidupan dalam hukum Taurat adalah sebuah kutuk, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengikutinya dengan sempurna. Maka melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kutuk dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan manusia. Dengan demikian, maka ketaatan kepada hukum Taurat menjadi tidak penting lagi. Sejauh manusia sadar untuk menyalibkan segala kecenderungan buruk pada dirinya yang terwujud dalam hawa nafsu dan keinginannya, keinginan daging dan keinginan roh jelas perbedaannya. Namun, kecenderungan manusia yang suka memberontak membuatnya keliru dalam menentukan pilihan terhadap dua keinginan tersebut. Hanya saja satu patokan yang dapat dipakai, yaitu Kristus yang menjadi dasar iman orang yang menjadi miliknya. Setiap orang yang dapat menyalibkan semua keinginan dagingnya dengan memilih hidup dalam pimpinan Roh Kudus, Yesus Kristus telah mengerjakan pembebasan, penyelamatan yang abadi bagi manusia tersebut. Pembebasan itu telah memulihkan keberadaan manusia. Yaitu pembebasan itu pertama-tama berlaku untuk semua orang yang mau datang kepadanya dalam pengakuan bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Kristus sesungguhnya semua pembebasan tersebut sesungguhnya semua pembebasan tersebut karena harus melakukan hukum Taurat telah dipatahkan sehingga manusia menjadi bebas karenanya. Namun kebebasan itu kembali diselewengkan oleh manusia, di mana manusia lebih cenderung mengikuti keinginan hati daripada mengikuti kehendak Allah. Faktanya semua kecenderungan dosa
masih kuat mengikat hati setiap orang percaya. Akibatnya adalah hubungan di antara pribadi yang satu dengan yang lain, hubungan kita dengan Tuhan tetap menjadi renggang dan bahkan semakin memburuk. Namun begitupun yang terjadi dalam persekutuan keluarga maupun persekutuan jemaat, masyarakat, gereja, manusia tidak bisa mengalahkan semua kecenderungan negatif tersebut kecuali dia mau menyalipkan semua keinginan dagingnya dengan memberi diri dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga hidup dan menghasilkan buah-buah roh dan tidak lagi dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang merusak hidup manusia yang sesungguhnya dipenuhi oleh kedamaian dan kebahagiaan dari Allah. Kasih Allah terlampaui indah bagi manusia, namun sayang, kekala keinginan hati manusia lebih tunduk kepada keinginan dagingnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, zaman now kebanyakan pengkhotbah takut kehilangan pendengar, kehilangan jemaat, sehingga tidak lagi berani mengkhotbahkan khotbah nasihat, khotbah yang keras, karena memang takut kehilangan pendengar. Memang yang digandrungi jemaat saat ini adalah khotbah yang bisa buat orang gelik dan tertawa, atau juga melihat senyum dan paras, kegantengan dan kecantikan senyum dari sang pengkhotbah. Sangat susah memang memberi hati mendengar pengkhotbah yang wajahnya jelek. Memang itulah kebutuhan roh yang diminta Paulus, sehingga terbalik dengan perlakuan daging. Apa yang kita katakan buah roh itu, bahwa setiap orang yang hidup dalam Roh Kudus yang berlaku sesuai ketentuan roh itu, hidupnya dapat diwujud nyatakan. Praktek kehidupannya sehari-hari jauh dari kehidupan duniawi. Dan Tuhan juga pasti senang terhadap orang yang hidupnya dalam roh, berbuah baik dalam persekutuan gereja yang mewartakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan menjamin hidup kita, orang yang hidup di dalam kasih dan sukacita takkan berkekurangan. Begitu juga damai sejahtera dan kesabaran dalam persekutuan bila ada dalam kehidupan orang yang hidupnya senang jika roh Tuhan melindungi diri kita. Bentuk wujudnya dari perlakuan bila roh Allah ada bagi kita. Memang itulah yang indah bila damai sejahtera dan kesabaran itu ada. Yang pertama, petunjuk bahwa hidup manusia dilindungi oleh roh. Yang pertama, bila hidupnya bahagia. Jangan pernah melihat apa yang lebih atau yang kurang dari sesama kita yang hanya bersifat duniawi. Yakin dan percaya, kita juga bisa melihat, mau menerima apa yang telah diperuntukkan Tuhan oleh kita. Dan juga kelebihan sesama kita, juga melupakan kelebihan kita. Begitu juga kekurangannya. Marsiurupan di hasusaan. Sama seperti ungkapan orang Batak, rak manuhu dina duduk, rak manea dina neang, rak masauliho dina denggan. Itulah hidup senang. Hidup sama-sama memikul dan sama-sama mencicipi. Yang kedua, hidup berharga dan bermartabat. Hidup dihargai dan bermartabat itu sangat perlu. Cita-cita orang Batak juga demikian. Dan yang ketiga, kerajaan Allah perlu diwarisi orang-orang percaya, mewarisi kerajaan Allah. Hidup di dunia ini tidak menjadi jaminan untuk hidup di dalam roh. Yang jauh lebih besar adalah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Roh Kuduslah yang mengajarkan kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kita menerima hidup kekal karena memang itulah upah kita kelak. Tetapi jika kita kehilangan roh itu, maka otomatis jiwa kita juga akan hilang bersama hak itu. Walaupun enaknya dunia bersama keindahannya telah kita rasakan. Untuk itu saudara-saudariku, marilah kita berlaku hidup di dalam roh Tuhan secara membuang jauh-jauh perilaku kedagingan, agar kita diperbolehkan hidup berbahagia di tanah yang dijanjikan Tuhan bagi kita dan juga di kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus, upah orang percaya dan dibimbing oleh roh adalah hidup, sukacita, dan panjang umur. Amin. Tuhan memberkati.